Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hana selalu percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan harapan. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari mimpi yang ingin diwujudkannya. Sejak kecil, dia telah merasakan beratnya kehidupan. Ayahnya seorang pekerja kasar yang harus berjuang keras untuk menyambung hidup. Ibunya adalah seorang guru di sekolah dasar, yang setiap hari mengajarkan anak-anak meski seringkali tubuhnya kelelahan setelah seharian bekerja. Hana tumbuh dengan penuh cinta dan semangat juang. Meskipun kehidupan mereka tidak mudah, mereka selalu merasa bersyukur karena masih bisa makan, meski kadang hanya nasi dengan sedikit sayur. Namun, segalanya berubah saat Hana menginjak usia 17 tahun. Ibunya jatuh sakit, dan perawatan medis yang mahal membuat keuangan keluarga mereka semakin menipis. Hana merasa ada yang hilang, ada rasa cemas yang menghantui setiap malam. Dia mencoba untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya di depan ibunya, tetapi hati kecilnya tahu, waktu tidak berpihak pada mereka. Meskipun keadaan semakin sulit, Hana bertekad untuk terus melanjutkan sekolah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari belenggu kemiskinan adalah dengan pendidikan. Di sekolah, Hana seringkali menjadi bahan olokan teman-temannya karena pakaian yang dikenakannya tidak seperti milik mereka. Mereka tidak tahu betapa kerasnya perjuangan Hana dan keluarganya. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, ada air mata yang seringkali mengalir tanpa bisa dibendung. Namun, Hana berusaha keras untuk tidak membiarkan dirinya terjatuh. Dia harus melangkah, karena di dalam hatinya, ada sebuah doa yang selalu dia panjatkan, agar suatu saat nanti, semua perjuangannya akan terbayar. Suatu hari, Hana mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke kota. Tentu saja, itu adalah peluang yang sangat langka dan berharga. Namun, di balik kebahagiaannya, ada rasa takut yang menyelimuti. Keputusan untuk pergi berarti meninggalkan ibunya yang semakin lemah dan ayahnya yang harus terus bekerja keras. Hana tahu, meski hatinya ingin tetap di sisi mereka, ia harus melangkah jauh untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, apakah langkahnya akan seberat yang ia bayangkan? Hana tiba di kota dengan tekad bulat, namun kenyataan yang dia hadapi sangat berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Kota itu besar dan hiruk-pikuk, penuh dengan orang-orang yang tampaknya hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari dunianya. Di sini, Hana merasa seperti seorang asing, meskipun ia berusaha menyesuaikan diri. Setiap hari, ia harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Beasiswa yang ia terima hanya cukup untuk biaya pendidikan, sementara biaya hidup di kota ini jauh lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Hana tinggal di sebuah kos sempit, yang hanya cukup untuk tempat tidur dan meja belajar. Ia tidak bisa mengharapkan bantuan dari siapapun selain dirinya sendiri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, memasak nasi seadanya, dan kemudian berangkat ke kampus dengan semangat meskipun tubuhnya sering kelelahan. Di sela-sela kuliah, Hana bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe, menyajikan kopi dan makanan kepada pelanggan yang tidak pernah tahu betapa kerasnya perjuangan yang ia hadapi. Ada hari-hari di mana Hana merasa ingin menyerah. Ada saat-saat di mana ia merasa tak ada harapan lagi. Ujian yang semakin sulit, pekerjaan yang menguras tenaga, dan rindu yang membuncah pada ibunya yang semakin sakit. Semua itu mulai mempengaruhi semangatnya. Namun, Hana selalu mengingat kata-kata ibunya yang selalu memberinya kekuatan. Jangan berhenti meski langkahmu berat, karena di setiap kesulitan, ada jalan keluar yang lebih indah. Kata-kata itu selalu terngiang di telinganya saat ia merasa hampir putus asa. Suatu hari, setelah pulang kerja larut malam, Hana menerima telepon dari ayahnya. Dengan suara yang terbata-bata, ayahnya memberitahunya bahwa ibunya kini sudah sangat sakit, bahkan hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hatinya hancur, seolah dunia runtuh di sekitarnya. Ia ingin pulang, ingin melihat ibunya, tetapi uang yang ia miliki tidak cukup untuk pulang ke desa. Hana merasa sangat terpuruk. Bagaimana mungkin ia melanjutkan perjuangan ini, jika orang yang paling ia cintai tengah berjuang untuk hidupnya? Namun, dalam keputusasaan itu, Hana kembali teringat pada pesan ibunya.
Jangan berhenti meski langkahmu berat. Perlahan, ia menarik napas panjang dan memutuskan untuk terus maju. Mungkin ibunya membutuhkan dukungan lebih dari segalanya, dan Hana tahu, untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya, ia harus bertahan. Langkahnya semakin berat, namun ia sadar bahwa tidak ada yang sia-sia dalam setiap tetes perjuangan. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin terasa. Hana kini merasa seperti berjalan di atas pasir yang semakin dalam, dengan setiap langkahnya semakin menyulitkan. Di kampus, tugas-tugas menumpuk, ujian semakin menantang, dan pekerjaan paruh waktunya di kafe hampir menyita seluruh waktu yang dimilikinya. Setiap hari, ia merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi hatinya terus berkata untuk bertahan. Namun, beban mental yang ia tanggung semakin berat. Kesehatan ibunya yang terus menurun, tidak adanya waktu untuk istirahat, dan rasa kesepian yang menyelimutinya mulai memengaruhi semangatnya. Malam-malamnya di kamar kos terasa semakin panjang. Setiap kali ia menatap langit-langit kamar yang gelap, terbayang wajah ibunya yang lemah, dan itu membuat Hana merasa seperti dia gagal. Gagal sebagai anak yang jauh dari keluarga, gagal sebagai mahasiswa yang seharusnya lebih sukses, dan gagal sebagai pribadi yang tak mampu memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Suatu malam, ketika Hana baru saja selesai bekerja dan harus bangun pagi untuk ujian, ia tiba-tiba merasa pusing dan tubuhnya mulai demam. Namun, ia tidak bisa berhenti. Di luar sana, banyak orang yang tidak tahu perjuangan yang harus ia jalani, dan ia merasa harus menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa bertahan. Namun, ketika ia bangun keesokan harinya untuk mengikuti ujian, langkahnya terasa semakin berat. Kepalanya berputar, tubuhnya gemetar, namun ia tetap berusaha untuk tidak jatuh. Sampai pada suatu hari, Hana mendapatkan kabar buruk. Ibunya, yang telah lama berjuang melawan penyakitnya, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dunia Hana seperti runtuh dalam sekejap. Semua impian dan perjuangannya terasa hampa. Ia merasa kehilangan arah, merasa hancur. Ia ingin kembali ke desa, tetapi perjalanan panjang yang memisahkannya dengan keluarganya kini terasa tak tertanggung lagi. Di tengah kesedihan yang dalam, Hana memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Dengan berat hati, ia meletakkan bunga di atas pusara ibunya dan berbisik, "Ma, aku janji, aku akan terus melangkah, meski langkahku semakin berat." Saat itu, di tengah air mata yang tak bisa dihentikan, Hana merasa ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ibu tidak akan pernah meninggalkannya, dan kata-kata ibu akan terus menjadi penuntun hidupnya. Meski dunia terasa gelap, Hana tahu satu hal, ia tidak boleh berhenti. Ia harus melanjutkan perjuangannya. Karena meskipun langkahnya kini terasa lebih berat dari sebelumnya, ia tahu bahwa perjuangannya adalah bentuk cinta yang tak akan pernah padam. Setelah kepergian ibunya, Hana merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Rasa kesedihan itu datang begitu mendalam, seolah seluruh dunia menekan bahunya dengan berat yang tak tertahankan. Ia merasa sepi, sepi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sudut kamarnya yang kecil, setiap sudut jalan yang ia lewati, terasa kosong dan sunyi. Semua yang dilakukannya terasa sia-sia, seolah ia kehilangan arah. Namun, meski hatinya hancur, Hana tahu ia tak bisa terus terpuruk. Dia kembali ke kampus dengan raut wajah yang lelah, tetapi dengan tekad yang semakin kuat. Ia merasa ada yang harus ia selesaikan, ada yang harus ia buktikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Hana tahu, ibunya akan ingin melihatnya berhasil. Ibunya selalu mengajarkan untuk tidak berhenti meski langkah terasa berat, dan meskipun rasanya hampir tak ada yang tersisa untuk diperjuangkan, Hana memutuskan untuk tetap melangkah. Di tengah kesulitan yang tak pernah selesai, Hana semakin mendalami pelajaran-pelajarannya dengan tekun. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengambil lebih banyak pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ada satu hal yang mulai berubah dalam dirinya. Ketika sebelumnya ia merasa terjebak dalam rutinitas, kini ia mulai melihat makna dalam setiap langkah yang diambil. Setiap langkahnya, setiap tetes keringat yang ia keluarkan, menjadi bagian dari kisah hidup yang lebih besar. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya,
Hana berdiri di atas panggung, dengan toga yang dikenakan di tubuhnya, di tengah-tengah upacara wisuda. Di hadapannya, para teman-teman dan dosen memberikan tepuk tangan, namun di matanya, hanya ada satu wajah yang ingin ia lihat, wajah ibunya. Hana terdiam sejenak, memejamkan mata, dan membayangkan ibunya yang selalu mendukungnya. Dalam sepi itu, Hana tahu bahwa perjuangannya tidak pernah sia-sia. Ibunya mungkin telah tiada, tetapi semangatnya akan selalu hidup dalam diri Hana. Hana melangkah dengan yakin menuju masa depan yang lebih cerah. Mungkin ia kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini, tetapi ia telah menemukan satu hal yang lebih berharga daripada apapun, kekuatan untuk terus berjalan meskipun dunia terasa gelap. Ia tahu, meski langkahnya berat, ia tidak akan pernah berhenti. Karena ia sudah belajar satu hal yang paling penting dari semua perjuangannya, bahwa dalam setiap langkah yang berat, ada keberanian untuk bangkit, dan ada harapan yang tak pernah padam.